Shalom, selamat malam Bapak dan Ibu yang terkasih. Judul renungan malam hari ini adalah arogansi rohani. Mendengar kata arogan itu menunjuk kepada suatu sikap yang tidak enak untuk dilihat atau dipandang. Orang yang arogan biasanya tidak hanya sombong, tetapi sikapnya menunjukkan bahwa dia jauh lebih hebat. Kata-katanya seakan-akan merendahkan orang lain. Ya, padahal biasanya orang yang arogan itu sebetulnya belum sampai level yang memang seperti yang dia klaim. Misalnya, orang yang arogan mungkin berkata, "Saya orang paling kaya di dunia ini atau di kota ini." Tapi sebetulnya juga tidak. Mungkin hanya orang kaya baru atau kekayaannya baru miliaran, padahal di kota itu masih ada yang jauh lebih kaya. Atau orang yang arogan tuh orang yang pintar, paling pandai, merasa dia paling tahu segalanya. Tapi sebetulnya dia tidak yang paling tahu. Masih banyak orang lain yang lebih pintar, lebih pandai, dan lebih cerdas dari orang arogan tersebut. Betapa berbahayanya jika arogansi ini ada dalam hal-hal rohani, seperti yang ada di lingkungan gereja, jemaat, atau persekutuan Kristiani. Apalagi jika arogansi rohani ini dimiliki oleh seorang yang sudah menjadi pelayan dalam jemaat atau gereja. Arogansi rohani yang dimiliki oleh seorang pendeta misalnya, itu akan sangat berbahaya karena dia bisa menjadi sosok yang untouchable, yang tidak bisa disentuh, tidak mau dikritik, bahkan hanya sekedar memberikan masukan atau saran saja itu sudah dianggap sebagai suatu pembangkangan atau pemberontakan terhadap kepemimpinan pendeta tadi. Pendeta seperti ini, pemimpin seperti ini adalah pemimpin yang arogan. Jika tidak arogan, maka dia akan membuka forum untuk misalnya bisa berdiskusi. Dia akan menciptakan mekanisme supaya dia bisa mendapatkan masukan yang tulus dari orang-orang di sekitarnya. Pendeta yang arogan mungkin tidak akan mau mendengarkan orang lain selain dia, yang orang-orang yang dia pandang orang dekatnya, mungkin hanya keluarga intinya saja, yang lainnya tidak mau didengar. Jika arogansi rohani ini ada di gereja, dalam suatu persekutuan, dan ini dimiliki oleh seorang pendeta, hamba Tuhan, gembala sidang, maka jemaat yang ada di dalamnya akan sulit untuk bisa bergerak. Mungkin semua keputusan akan diambil oleh si pendeta itu, tetapi jika salah justru menyalahkan orang lain. Hal ini tentu bukan menjadi suatu lingkungan yang sehat, yang bisa mendorong pertumbuhan rohani yang baik. Justru jemaat-jemaat dalam gereja atau jemaat seperti ini akan menjadi jemaat yang kerdil, yang tidak diizinkan atau tidak dibolehkan untuk bertumbuh. Karena kalau jemaat bertumbuh dengan benar, mereka bisa dianggap sebagai ancaman bagi pendeta itu. Mereka bisa dianggap potensial untuk membangun pemberontakan, padahal niatnya hanya meluruskan apa yang mungkin kurang baik. Tentu niatan ini didasari oleh kasih. Jemaat yang baik tentu tidak ingin pendetanya tersesat atau salah jalan. Ya, walaupun pendeta mungkin lebih
lebih paham hal rohani, tetapi jemaat juga ada yang lebih paham hal-hal lain selain rohani misalnya. Tapi kalau seorang pemimpin memang sudah arogan, ya sudah sulit untuk kita boleh memberikan masukan. Bapak Ibu, doakan pemimpin kita, dan jika ada yang seperti itu, jangan benci dia, jangan benci orangnya, benci karakter dan perbuatannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.